Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidi. Nama saya Muhammad Jamil. Kami dari kelas C Prodi Hukum Keluarga. Di sini kami akan melakukan tanya jawab mengenai khobar ahad yang dapat diterima dan indikasi-indikasi pendukung. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah kamu tahu tentang pengertian khobar ahad? Ya, yang saya ketahui khobar ahad adalah khobar yang periwayatnya kurang dari batas mutawatirnya. Maka tentu saja dari segi kekuatannya ahad tidak seperti mutawatir karena tidak sampai menimbulkan keyakinan. Menurut kamu, apakah penyebab khobar ahad dapat diterima dan indikasi-indikasinya? Beberapa penyebab atau indikasi mengapa khobar ahad dan dapat diterima, yaitu satu, kesohihan sanad. Khobar ahad yang dapat diterima harus memiliki sanad yang sahih atau rantai perawi yang tidak terputus. Terus dua, kepastian dari para ulama hadis. Para ahli hadis yang telah mempelajari dan meneliti perawi-perawi hadis akan menentukan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang mutawatir. Khobar ahad hanya diterima jika isi hadisnya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau hadis yang sudah jelas mutawatir. 4. Nah, sekarang gantian nih, Ane mau nanya. Coba dong sebutin jenis-jenis khobar ahad. Nah, yang jenis-jenis khobar ahad itu, yang pertama itu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya tidak terputus, semua perawinya adil, terpercaya, dan tidak ada cacat yang dapat merusak kesohihannya. Hadis sahih adalah yang paling diterima dan diakui dalam hukum Islam. Yang kedua itu hadis hasan. Hadis hasan sendiri ialah hadis yang sanadnya juga tidak terputus dan perawinya adil. Namun tingkat kecermatan hafalan dan ketelitian dalam periwayatan perawi tidak setinggi hadis sahih. Meskipun demikian, hadis hasan tetap dapat diterima sebagai hujah. Yang ketiga itu hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki cacat pada sanad atau perawi, baik itu karena adanya perawi yang dikenal tidak dapat dipercaya atau terdapat kesalahan dalam periwayatan. Hadis dhaif biasanya tidak dapat dijadikan hujah dalam masalah hukum, meskipun terkadang masih digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan fadhil atau keutamaan. Nah, yang keempat. Nah, tadi kan udah disebutin ya jenis-jenis khobar ahad. Sekarang Ane mau tahu dong apa sih hukumnya khobar ahad itu? Nah, jadi hukum khobar ahad itu dalam Islam dapat diterima sebagai sumber hukum dan petunjuk hidup, selama memenuhi syarat-syarat kesohihan atau kualitas tertentu, seperti sahih atau hasan, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis mutawatir. Penggunaan hadis ahad dalam masalah hukum dan akidah diterima dengan batasan tertentu, tergantung pada kualitas sanad dan matanya. Hadis ahad sering digunakan dalam masalah fikih, keutamaan amal, dan hal-hal yang berkaitan dengan adab atau etika. Oke, itu dia tanya jawab dari kami mengenai khobar ahad yang dapat diterima dan indikasi pendukung. Bila mana dalam tanya jawab ini ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.